Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi sama gua Purwanto 11. Oke, di malam hari ini gua sedang santai dan sudah tutup dan beres-beresin angkringan, dan sekarang gue ingin sharing-sharing lagi nih untuk teman-teman ya. Dan ini sharingan ini tentang komen nih dari YouTube, teman-teman YouTube yang mungkin ingin mempromosikan dirinya atau ingin berjualan angkringan ya sama gua. Dan dia bertanya, "Bang, tolong jelasin detailnya variasi dari harga tusukan ya." Oke, sekarang gue ingin jelasin tentang harga tusukan gue dulu deh. Oke, untuk gue pribadi, di angkringan gue pribadi harga tusukan itu satu tusuk 2.000 ya teman-teman. Dan untuk di Cikarang umumnya nih, untuk di Cikarang umumnya nih, tusukan itu 3.000-an, satu tusuk 3.000. Dimana-mana sekarang kebanyakan 3.000, di gua doang 2.000. Kenapa gua jual 2.000? Karena gua di dalam kampung, walaupun gua di Cikarang di kota industri, gua dalam kampung. Kalau di depan deket banget nama kota industri atau di jalan besar pusat kota industri, itu dia 3.000-an per tusuk ya. Mungkin target pasar daripada mereka itu karyawan pabrik atau karyawan kantor daripada pabrik di kota industri tersebut targetnya teman-teman. Mungkin bisa jadi target yang lain mungkin sama-sama penjualan, bukan berjualan daripada kuliner atau jualan rabot atau elektronik. Mungkin target pasar juga bisa itu, dan juga pelajar-pelajar dan juga penduduk asli daripada Kabupaten Bekasi atau Cikarang ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih. Kenapa gua bilang kota industri nih? Kota industri ya karena target pasar, mungkin di sini target pasarnya kota industri ini karyawan dan dia menghargai 3.000. Kenyangan kali gue nih. Dia hargain 3.000 dari satu tusukannya. Oke, ini penting banget untuk kita target pasar itu, dan target pasar itu kita juga harus mengetahui daripada target pasar tersebut. Mungkin contohnya gini, target pasar kita adalah karyawan pabrik. Target pasar kita adalah karyawan pabrik. Mungkin 80% karyawan pabrik target pasar kita. Yang lainnya ya, yang lain-lain seperti pedagang sama pedagang atau penduduk asli daripada kota di tempat kita berjualan. Pentingnya gini teman-teman, mengetahui target pasar. Misalnya karyawan pabrik nih, target pasar kita, penghasilan daripada target pasar kita itu atau UMR lah, masuk UMR daripada wilayah tempat kita berjualan itu berapa ya teman-teman. Oke, untuk di Cikarang, mungkin untuk di Cikarang nih, untuk tahun 2021 atau tahun sekarang, UMR di Cikarang itu 4,7 atau 4.791.000 sekian ya teman-teman. Itu dia menghargai satu tusukan itu 3.000. Target pasar daripada dia itu karyawan pabrik yang berpenghasilannya, UMR-nya itu, penghasilan dia itu, gajinya atau penghasilan dia atau UMR gimana sih, 4.791.000 ya teman-teman. Jadi dia menghargai tusukannya dari target pasar dia itu 3.000 untuk tusukan di angkringan dia di Cikarang ini. Oke, untuk UMR segitu, setelah gue cari tahu ya, untuk penghasilan UMR di Cikarang itu cukup besar ya teman-teman. Penghasilan segitu emang ada yang besar lagi, Karawang 4.798.000, cuma beda ribuan doang tuh. Kalau Cikarang 4.791.000, kalau di Karawang 98.000, beda 7.000 atau 8.000 doang lah gitu UMR-nya Cikarang sama Karawang. Itu setahu gua Karawang Cikarang itu UMR terbesar di Pulau Jawa ya, daripada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu UMR terbesar itu di Cikarang, Karawang, dia jual tusukan 3.000. Tapi untuk target pasar ya, di masing-masing tempat kan beda tuh UMR teman-teman. Jadi teman-teman mungkin untuk menghargai tusukan nggak bisa disamain di suatu daerah. Misalnya Cikarang 3.000, di gua juga 3.000 misalnya. Contohnya di kabupaten atau provinsi Jawa Tengah, misalnya Semarang, atau di Kendal atau di Blora. Misalnya di Semarang nih, setelah gue cari tahu di Semarang itu UMR untuk 2021 itu 2.810.000. Ya kan, dari segi UMR juga beda nih. Kalau targetnya beda di Semarang sama di sini, target sama-sama karyawan pabrik, tapi kita juga tidak bisa menyamai harga di Cikarang
kita samain di Semarang itu agak berbeda teman-teman. Tapi nanti kita bahas lagi tentang bagaimana kita caranya biar sama harganya. Jadi kita juga penting banget untuk mengetahui target pasar kita. Apabila target pasar kita anak sekolah anak sekolah atau pelajar kocek sakunya berapa sih ya, kita harus sesuaikan ya. Target pasar kita misalnya 90% pelajar ya, kita harus sesuaikan dengan kocek saku daripada pelajar tersebut. Kalau kita nggak sesuaikan ya, pelajar itu bakal mundur untuk datang ke angkringan kita teman-teman, karena nggak sesuai dengan kocek dia. Apabila di Semarang, di Cikarang sama targetnya adalah karyawan atau karyawan kantor, pabrik atau karyawan yang bekerja di industri atau PT-PT atau perusahaan-perusahaan, tapi teman-teman tidak bisa menyamai karena penghasilan dari target yang kita tentukan itu beda. Jadi kemungkinan agak turun harganya teman-teman. Misalnya di Cikarang 3.000 ya, mungkin di Semarang dikenal atau keluar mungkin 2.000 atau 2.500. Tapi bang, harga bahan pokok untuk membuat menu angkringan itu kan sama di kota maupun di Semarang ataupun di Cikarang ya kan. Gue bilang turunin porsinya teman-teman. Kalau kita tidak bisa bersaing di harga, kita harus bersaing di porsi. Porsi kita sedikit, harganya juga sedikit. Porsi kita banyak, harganya banyak. Cuma kalau misalnya harga, kalau harga itu sensitif teman-teman, agak sensitif. Kalau kita tahu harganya mahal, mungkin kadang orang belum mencoba udah malas untuk datang kalau harga. Kalau harganya murah, mungkin orang akan mencoba dulu. Entah rasa mah cocok apa enggak nggak tahu ya, tergantung lidah seorang masing-masing ya. Selera kan beda-beda. Jadi kita harus, itu pentingnya kita mengetahui penghasilan daripada tempat kita berjualan, penghasilan dari target yang kita tentukan. Apabila target kita pelajar, kita harus tahu kocek pelajar itu ya berapa ya, kita harus jual berapa ya. Apabila target kita karyawan pabrik atau karyawan kantor di sini gajinya berapa ya. Jadi kita harus menghargai berapa ya menurut kita. Begitu teman-teman, jangan gue di Cikarang 3.000 sini 3.000 nggak gitu teman-teman. Jadi takutnya nggak sesuai gitu. Kita harus menyesuaikan juga teman-teman daripada target orang yang mau beli ke kita itu harus kita sesuaikan dari kocek mereka. Ya mungkin ya emang sih ada juga yang datang tuh, misalnya pengusaha mungkin datang kita, itu beda lagi. Kita kan bicara tentang target pasar nih karyawan atau karyawan kantor atau pekerja gitu atau pelajar gitu yang kita bahas sekarang ya teman-teman, atau penduduk setempat gitu. Pasti adalah penduduk setempat dimanapun kita berada, jualan penduduk setempat pasti ada. Jadi gitu teman-teman. Tapi apabila teman-teman ingin gue jualan di Semarang nih atau di Blora atau di Kendal, gue mau samain sama di kota atau di Jakarta sama atau di Cikarang yang merah paling gede sama 3.000 ya teman-teman. Mungkin kalau begitu mungkin teman-teman harus menyediakan hal lain daripada menu, atau walaupun kita jual kuliner identik dengan menu yang enak atau menu angkringan begini ya, kita harus mungkin harus menyediakan hal lain ya, mungkin seperti tempat parkir yang memadai luas dan tempat nongkrong yang memadai luas juga, fasilitas dari tempat angkringan tersebut. Contohnya mungkin gua ngasih harga mahal nih sama di kota, tapi gua harus ada nilai plus yang lain nih karena gua jual di sini menunya sama dengan di kota, gua harus beda nih. Oh di sini di gua harus ada permainan, atau ada catur, atau ada musik, atau ada pro wifi, atau ada spring bed bisa buat tiduran. Contohnya pokoknya kita harus beda gitu, harus menyediakan. Atau yang bisa dibilang itu kita juga selain jual menu, kita jual value ya. Jadi kita ada penilaian tersendiri dibanding menu, ada sisi plus lebih dari angka kita dibanding menu ya teman-teman. Walaupun bisa kalau begitu harga mahal. Contohnya gini lah, untuk gue pribadi ya, gue di kota industri berjualan atau di Cikarang yang relatif penghasilan target pasar di sini itu penghasilannya UMR paling tinggi atau penghasilan paling tinggi target pasarnya karyawan gitu kan itu. Tapi gue tuh di Cikarang itu bukan di pusat daripada karyawan tersebut, karena gue di dalam kampung teman-teman. Contohnya gini nih, gimana caranya nih gue dalam kampung, orang dari luar tuh datang ke dalam gitu kan.
Gimana caranya orang dari luar udah ke dalam gak kecewa? Ini tamu gue gimana caranya gak kecewa? Pokoknya harus, walaupun dia udah ke dalam, sedangkan di luar ada yang lebih deket, tapi dia mau ke dalam, itu harus lu bikin sesuatu yang tidak buat mereka hanya sekali kesini. Pokoknya kayak gue udah ke dalam-dalam, orang gak ada tempat atau gimana, udah ke dalam-dalam biasa saja. Jadi ya gue juga bukannya meninggikan apa yang gue, maksudnya gue juga begini berkembang daripada requestan atau saran-saran dari teman-teman. Bang, coba kalau agak luas, coba ada parkiran, coba ada wifi, atau coba ada view yang bagus untuk kita biar kita nggak bosan. Itu juga sudah jauh daripada saran-saran daripada pengunjung yang mau berbagi caranya ke gua ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman, ini segala contoh dari gua. Apabila teman-teman ingin nih pengennya, atau walaupun dalam kampung ataupun di daerah penghasilan UMR kecil bisa menjual harga posisi gitu, atau pengen rame juga, kita harus berpikir bagaimana caranya orang yang datang ke kita itu tidak hanya sekali. Jadi kita harus menyediakan selain dapat menu, contohnya kita 4 fasilitas sebagai ya pokoknya bagaimana pun caranya kita membuat mereka itu tidak kecewa datang ke angkringan kita itu. Ya gue juga begitu, sedikit-sedikit kadang, aduh gimana nih caranya, sekarang udah bosan nih, udah berkali-kali datang ke sini takutnya bosan. Kadang gue nanya, bang, kira gue ada apa lagi ya? Ya kita harus, kalau dia nggak saran kita minta saran lah gitu. Jadi karena pelanggan kita juga sebagai tim ya, atau ya kita kulik-kulik aja, orang maunya apa ini ya, kira-kira pelanggan kita ini maunya apa. Ya mungkin teman-teman ada yang senasib moga buka angkringannya di kampung, pengen rame atau pengen maju ya. Kalau gue caranya gitu teman-teman, gue dalam kampung, orang dari luar udah mau ke dalam, gue nggak mau tuh dia udah jauh-jauh ke dalam kecewa gitu. Ayo bang, lu juga dulu biasa aja, sama cuma gerobakan doang. Iya emang bener biasa aja, cuma gue tuh selalu apa ya, selalu coba atau ide-ide dari pengunjung yang datang. Misalnya pengunjung ada ide ini, gua akan usahain ide itu selagi di gua juga oke, pas, gua akan usahain selalu entah kapan akan gua terapin gitu. Kalau misalnya ada ide, ada modal ya bagus. Kalau misalnya belum ada modal, udah ada ide ya sabar, ngumpulin modal dulu untuk menerapkan ide tersebut ya gitu teman-teman. Gua juga sedikit-sedikit nggak langsung gebrak gitu, enggak, sedikit-sedikit menerapkan ide-ide saran-saran dari teman dan juga ide dari gue pribadi sendiri gitu. Oke teman-teman, apabila ada salah-salah kata dari gue tolong dimaafkan. Apabila ada manfaatnya diambil bisa, ayo kita ambil semua bareng-bareng, kita maju bareng-bareng, semoga kita bisa sukses bareng-bareng ya teman-teman. Oke, sekian dari gue Purwanto 11A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.